Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini yang amanah. Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas tentang HP display. Yang sebelumnya saya membahas tentang bagaimana atau layakkah kita membeli HP display. Sekarang saya akan membahas tentang seller HP display yang paling rekomendasi. Jadi ada bermacam seller dalam penjualan HP display ini. Ada beberapa seller, ada yang menjual grade sesuai grade A, B, C, D, tapi ketika kita membeli grade A itu, grade B seperti apa, grade C itu ada yang mendeskripsikan, ada yang tidak mendeskripsikan, karena seller menganggap pembeli sudah tahu apa yang ke arah mana tujuan grade tersebut, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui karakteristik sellernya, apakah seller ini sudah mendeskripsikan atau tidak mendeskripsikan. Jika tidak mendeskripsikan, jangan ragu-ragu untuk menanyakan bagian mana minus HP ini sehingga menjadikan HP ini sebagai HP grade D, seperti itu. Jadi untuk grade-nya tersendiri seperti video saya sebelumnya, grade A adalah grade yang paling bagus, sedangkan grade D adalah grade yang paling kurang bagus, bukan buruk ya, kurang bagus, seperti itu. Jadi untuk membeli seperti itu kita harus benar-benar teliti dalam memilih grade dan minus HP tersebut. Terkadang grade D ada yang cuma minus fisik, artinya gores-gores, layar gores-gores, body gores-gores, berjamur dan sebagainya. Atau bahkan ada grade D yang parah, misalnya layar shadow, itu juga masuk kategori grade D. Sedangkan fisik masih mulus, layar shadow, green screen. Kalau itu kan sudah masalah layar ya, sudah masalah bukan tampilan lagi, itu sudah masalah serius kalau menurut saya, kalau masalah shadow dan green screen. Tapi kalau misal masih body, misal lecet atau sebagainya, lecet, gores, jamur, itu masih sangat tidak masalah untuk saya pribadi, seperti itu. Tapi jika untuk dijual lagi itu mempengaruhi pembeli, seperti itu, karena pembeli ada mau yang grace mulus, ada yang mau yang lecet-lecet tidak apa-apa asal murah, ada macam-macam ya. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya di sini, yaitu untuk membeli HP ini saya biasanya menggunakan aplikasi Tokopedia di sini. Nah, Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini ada banyak macam seller di sini. Banyak macam seller tentang HP ya, banyak macam seller. Ada yang menjual HP bekas, ada yang menjual HP baru, ada yang menjual HP baru dan bekas, ada yang menjual HP bekas display atau pajangan. Sangat banyak. Contoh sederhananya adalah kita mencari aja di kolom pencarian di sini. Cari saja X display, seperti itu. Nah, cari saja X display. Jika sudah kita mencari X display, nah di sini X display. Nah, di sini ini akan ada beberapa HP X display tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, karena rata-rata HP-nya itu HP lawas dan sebagainya. Nah, di sini ada HP lawas, ini kan seperti HP A3 seperti ini, tapi tokonya sudah tidak aktif ini ya. Ini bekas pajangan juga. Terus ada juga beberapa seller yang menjual HP X display ini tanpa dus, artinya cuma HP saja atau HP sama chargernya saja. Itu biasanya promotor-promotor HP yang menjual seperti itu, atau HP-nya didapat dari promotor-promotor HP. Kurang lebih sepengetahuan saya seperti itu. Dan di sini langsung saja ke tokonya ya, ke tokonya. Toko yang paling saya rekomendasikan di sini, saya tidak akan banyak-banyak mendeskripsikan toko di sini. Saya akan memberikan toko yang sesuai dengan yang saya suka saja. Yang pertama itu ada ini ya. Ini Aniki Shop dari Jakarta Utara. Di sini banyak sekali barang-barang bagus yang dijual di sini. Nah, di sini tapi juga ada beberapa HP lawas, banyak juga ya, HP second juga ada. HP second juga ada, tapi di sini juga ada HP bekas display. Seperti yang saya pernah beli di sini, seperti ini stok HP lama
HP baru stok lama seperti itu. Tapi ada beberapa yang minus, ada beberapa yang tidak minus. Saya sepengalaman saya membeli di sini, saya waktu itu membeli Vivo Y12 waktu itu harganya relatif murah dan barangnya itu masih fresh. Artinya fresh ya, seperti tidak pernah terpakai seperti itu. Dilihat dari HP-nya cuma ada bekas-bekas gores halus bekas displaynya itu. Dan toko yang kedua yaitu toko ini apa? Jual aja. Nah, di sini ini adalah toko nomor 1 penjualan HP X display yang paling saya rekomendasikan. Kenapa? Karena di sini sudah tidak diragukan lagi. Kita lihat terlebih dahulu untuk tokonya, profil tokonya ya. Di sini kita lihat profil tokonya, ratingnya 5 di sini, ratingnya 5. Rata-rata orang membeli di sini dengan nilai 5 sempurna ya, 5/5. Dan prosesnya juga cepat. Terus di etalasenya juga macam-macam, ada yang HP bekas, ada yang merek Samsung, Realme, Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Terus untuk barangnya sendiri sini macam-macam. Ini dia, kita tunjukkan langsung dari pembaruan terakhir ya. Di sini ada Vivo V20 SE, ini juga ini bekas display. Nah, yang misal saya contohkan adalah grade-nya di sini. Nah, ini adalah ada grade. Di sini dijelaskan bahwa grade D ini yaitu grade D yang kategori baret. Atau juga ada yang grade D kategori bayang. Harganya sama kan? Namun ada beberapa orang yang lebih mementingkan fisik daripada kondisi dari layarnya, ada seperti itu. Ada juga yang lebih mementingkan layar daripada fisiknya gitu. Kebalik ya, apa ya? Ada yang mementingkan fisik daripada layar, ada yang mementingkan layar daripada fisik. Ada seperti itu. Jadi di sini macam-macam, ada Reno 5 ya. Ada Reno 5. Kita lihat Reno 5 ini kok harganya begitu murah. Nah, kita lihat di deskripsinya seperti ini kan. Kita lihat Oppo Reno 5 warna hitam grade D, back cover baret. Berarti back covernya itu belakangnya baret, terus LCD warna pink. LCD berbayang, layar baret. Komplit ini. Cover baret, LCD warna pink, terus berbayang, terus layarnya juga ada baret. Nah, seperti ini kalau grade D. Tapi beda lagi kalau kita mengambil yang grade A gitu. Seperti misal ini grade D juga. Ini grade A, ini ada grade A. Ada macam-macamnya, ada 4 grade lah. Ini sudah komplit ini grade. Sudah ada 4 grade. Ya, grade A harganya 10.999. 11 juta ya, 11 juta. Grade A. Tapi kalau grade A ini tidak usah diragukan lagi. Ini sudah pasti. Grade A mulus ini Samsung F700Z Flip 8256. Warna mirror black grade A mulus. Nah, ini kondisi unit display atau second. Jadi display itu harganya disamakan dengan HP-HP second. Kalau bagi orang-orang yang menjual HP bekas display itu. Tapi kita sebagai pembeli mendapatkan HP bekas display itu sangat bagus. Kenapa? Karena kita merasa HP-nya tidak pernah dipakai. Tapi minusnya juga baterai kurang prima. Yang mana HP bekas display itu baterainya akan dipaksa terus-terusan hidup, disambungkan dengan konektornya itu ya. Tapi untuk saya, sepengalaman saya membeli HP bekas display tidak pernah mengalami baterai drop atau baterai trouble lah ya, tidak pernah. Terus yang B standar ada goresan 3-6 titik lecet. Sedangkan grade A nya ada 2, cuma 2 maksimal titik lecet. Kalau grade B 3-6, kalau grade C 7 atau lebih. Kalau grade D ini sudah masuk kategori lumayan parah ya, misal back cover baret, layar baret, bezel lecet dan sebagainya. Seperti itu. Di sini lengkap. Untuk harganya selisihnya berapa Bang antara grade A dan grade B? Kita lihat aja di sini. Contohnya ya, tapi ini tidak berlaku kepada semua HP. Nah, kalau misal grade A sama grade B ini selisihnya wah 1 juta. Terus HP yang lain gimana ya? Enggak, kita lihat dulu tipe HP-nya. Dia HP kelas apa HP bukan kan gitu. Jadi di sini HP grade A
10,99, grade B 9,99, 10 juta, grade A 11 juta, grade C ya sama 10 juta. Mungkin ini nanti bisa kalian tanyakan ke sellernya ya untuk masalah harga grade C dan grade D nya. Nah biasanya ada selisih, semakin kecil juga selisihnya. Kalau misal HP seperti ini 1 jutaan ya paling cuma selisihnya 100.000 50.000 gitu ya. Tidak bakal grade A ke grade B, kan tidak masuk akal jika selisihnya itu 1 juta sedangkan harga HP-nya cuma 2 jutaan sekian gitu kan, sudah tidak masuk akal. Jadi yang sangat saya anjurkan di sini adalah untuk membeli HP X-Display di sini saja. Ini bukan endorse atau bukan apa-apa. Ini sepengalaman pribadi saya membeli HP X-Display itu di sini yang paling rekomendasi. Yang paling bisa dijual lagi di sini. Kondisinya bagus-bagus, harganya sesuai dengan keinginan kita gitu. Artinya ya apa ya? Bukan sesuai dengan keinginan, artinya masih bisa untuk dijual lagi seperti itu. Tuh di sini. Ya udah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.